Jadi mereka udah nggak ini lagi, udah nggak makan lagi. Bahkan ya kalau nggak salah tuh mereka sampai ada apa namanya kayak semacam SIM-nya gitu ya, SIM buat fisheries-nya, orang-orang apa namanya nelayan-nelayan di sana. Mereka punya kartu identitas kayak SIM gitu, kayak buat kalau kalian naik motor kan butuh SIM kan, sama kayak nelayan untuk mereka nangkep ikan mereka butuh SIM gitu. Di sana tuh sampai ada segitunya gitu, saking mereka udah terintegrasinya gitu ya di Kanada itu. Ada polisi lautnya juga ya, Bu? Ada polisi lautnya juga, ada komplit lah pokoknya ya. Maksudnya kita bisa belajar dari mereka gitu, bagaimana aturan itu di apa namanya aturan itu dibuat Ya berarti besokan. gitu. Ada ultra. Jadi aturannya nggak cuma dibuat doang gitu, nggak cuma dirapatkan doang, tapi aturannya dilaksanakan, diterapkan dan ditaati sama masyarakatnya. Nah ini nih yang berbeda ya dari apa namanya, yang berbeda dari pola pikir dan pola kebiasaan negara maju. Mereka itu kalau ada aturan tuh nurut gitu, taat gitu. Kalau nanti kita compare nanti ya negara maju dan negara berkembang, bedanya gimana? Mereka kalau misalnya di negara kita, misalnya negara berkembang atau negara lainnya ya, seperti negara-negara India, mungkin Pakistan atau negara lain yang masih berkembang juga, itu mereka udah ada aturan dilanggar gitu ya. Jadi nelayan ya udah tetap aja mancing pakai bom atau tetap aja mancing pakai potasium atau segalanya gitu. Jadi itu yang membedakan ya. Oh, iya, Bu. Ada lagi yang bertanyakan? Ini jajan apa nih? Saya, Bu. Saya boleh tanya lagi nggak? Boleh. Bebas. Kita masih ada. Berarti bisa dibilang studi tentang lautan di Kanada tuh bagus ya, Bu? Iya, kan tadi mereka jadi pemimpin ya, nomor 1 ya di soal PLT-nya itu mereka nomor 1. Makanya saya ambil contohnya tuh Kanada di sini. Karena mereka integrasinya itu bagus antar sektor. Kalau kita mungkin ribet ya, administrasi dulu lah, rapat lah, atau ini butuh uang sogok sana, sogok sini. Kalau di sana itu mereka udah nggak ada tuh namanya sogok menyogok misalnya. Udah nggak ada namanya. Ya mereka udah punya tugasnya masing-masing ya. Oh iya, kamu pemerintah, kamu kerjanya bikin peraturan. Oh iya, kamu ini swasta, kerjanya kamu menjaga alam, CSR. Oh iya, kamu nelayan, kamu harus tahu nelayan, waktu-waktu boleh nelayan, waktu-waktu yang boleh nangkap ikan. Jadi memang saking kerjasamanya gitu, saking mereka udah bekerja sama, jadinya udah saling tahu masing-masing tugasnya apa gitu. Tapi visinya sama gitu. Ini ya salah satunya tuh mereka mereka juara mungkin tahun 90 belum ada UNCLOS belum ada penerapan UNCLOS tadi itu mereka udah secara komunitas ya. Nah apa udah membuat PLT melaksanakan sendiri gitu. Nggak perlu ada aturan, mereka udah bikin sendiri. Gimana begitu tahun 96 udah dibikin aturannya, mereka langsung makin lebih bagus lagi gitu. Kesadaran masyarakatnya tinggi gitu akan pentingnya menjaga ekosistem. Kayak gitu. Ada lagi yang mau tanya, diskusi? Saya ini banget ya, maksudnya kayak kan nanti tugas yang kemarin saya kasih poin-poinnya itu. Apa Ibu bilang apa tadi? Itu sebenarnya apa namanya sarana buat kalian ini juga sih membayangkan nanti kalau misalnya kalian mau jadi kayak Kanada, nanti kalian presentasi ala-ala orang Kanada ya, jadi udah membayangkan kondisinya tuh semuanya terlibat secara bersih, adil, nggak nyogok-nyogok, terus pekerjaannya dilakukan dengan baik. Cici telepon. Ini juga sih sarana kalian apa namanya buat pengetahuan umum juga ya soal negara lain gitu. Jadi nanti supaya walaupun kita di sini belajarnya di Indonesia, tapi kita ikut tahu gitu di negara maju tuh kayak gimana pelaksanaannya. Kalau nih ya, bentar ya. Saya coba cari ininya ya.
videonya. Kalau tadi kan di video tadi juga kan bisa dengar sendiri kan background mereka beda-beda kan tadi yang berbicara dari Fisheries Ocean Kanadanya itu ada yang dari universitas, ada yang dari pemerintahnya sendiri, ada yang dari peneliti. Nah ini memang mereka punya porsinya masing-masing gitu ya. Jadi tugasnya masing-masing kayak bahkan background negaranya beda-beda tadi kan bisa lihat ada yang dari luar negeri, ada yang dari Prancis, ada yang dari China tadi ya. Karena apa? Karena memang mereka tuh diversitasnya tinggi gitu kan, apa namanya, keragamannya juga banyak. Jadi nggak menutup kesempatan gitu juga buat kalian misalnya nanti mau bekerja dimanapun ya, mau di Indonesia atau di luar, itu tidak mau menutup kesempatan ya untuk kalian bisa ke Kanada atau kemana aja lah. Nah bahkan ya mereka itu punya ini ya, kalau kalian lihat sebentar, tadi di share terakhir itu kalau nggak salah ada ini, ada fotonya itu saya nggak, ini kelihatan nggak slide-nya? Kelihatan ya? Nah ini, Kelihatan. nah ini tuh mereka sampai punya kapal sendiri gitu ya. Ini nama kementeriannya ini tadi Fisheries Ocean Canada tuh mereka punya kapal sendiri untuk penelitian, untuk mengumpulkan data. Dan yang ikut eksplorasi ini tuh nggak cuma dari ini doang, nggak cuma dari pemerintah doang, tapi mereka mengundang universitas, bahkan perwakilan dari representasi dari nelayan, kayak ketua asosiasi nelayan gitu ya. Lalu mereka mengundang juga dari migas tadi ya, dari perusahaan minyak dan gas, supaya mereka tuh tahu nih seperti apa kerusakan yang udah terjadi di deep ocean tadi. Nih mesin apa namanya, ROV-nya ya, Nautilus nama kapalnya. Nah ini mereka supaya semuanya tuh tahu nih keterbukaan gitu di eksplorasi ini, mereka undang semua orang supaya sama-sama belajar, supaya sama-sama tahu kondisi terkini itu seperti apa di laut Kanada. Jadi kalau nggak salah Indonesia juga ada eksplorasi kayak gini, tapi itu di bawah TNI AL ya kalau nggak salah. Kalau kalian pernah dengar tuh ada apa eksplorasi apa ya? Saya pernah ikut programnya tapi nggak ikut pelayarannya itu ya, pelayaran dari Jakarta ke Papua kalau nggak salah, itu untuk ngundang ini juga, ngundang mahasiswa juga kalau nggak salah, mahasiswa, lalu dari AL, lalu dari LIPI, lalu dari KKP ikut serta. Nah ini seperti ini ya, Indonesia sebenarnya udah mulai bergerak ya, sama kayak Kanada udah mulai ada kegiatannya. Cuman mungkin kita itu berbedanya sama Kanada tuh teknologinya ya. Kelihatan nih saya kayak mungkin kapal kita belum secanggih mereka gitu, belum ada ROV-nya, atau mungkin sudah ada ROV sebenarnya di Indonesia, cuman belum optimal lah ya pemakaiannya. Terus data-datanya juga mungkin belum terbuka, mungkin udah ada yang dipublish ya, udah ada yang terbuka secara umum, cuman mungkin masih ada juga data yang belum gitu, belum tersampaikan gitu ke orang khalayak masyarakat. Dan satu lagi nih kelemahannya, mungkin kalau di Indonesia itu integrasinya yang kurang. Kalau di Kanada itu kan tadi nomor 1 ya integrasinya ya. Integrasi itu maksudnya ini ya, kerjasama antar berbagai sektor, melibatkan semua sektor yang terkait. Nah kita tuh sektor-sektornya itu belum dilibatkan semua kalau dari ini pendapat saya ya. Walaupun ini masih mungkin akan diperbaiki di kedepannya ya. Cuman kemarin terakhir tuh kayak belum ada integrasi gitu antara nelayan, antara masyarakat, antara perusahaan migas, terutama ke perusahaan migas ya, karena tuh masih independen, masih kayak punya keegoisan masing-masing gitu. Nelayan punya egoisnya sendiri, masyarakat punya egoisnya sendiri, termasuk perusahaan yang udah besar ya, udah perusahaan yang migas, yang eksplorasi minyak yang besar gitu. Nah mungkin insya Allah ya kedepannya tuh bakal lebih baik lagi gitu soal integrasi, karena memang kita tuh harus sama dulu nih pola pikirnya, visi misinya harus samakan dulu, baru kita bisa benar-benar integrasi dan kesadarannya ya, kesadaran untuk ikut serta gitu.
Kalau di sini banyak yang merasa terzolimi Bu nantinya. Iya. Di mana nih? Di Sorong apa di mana nih? Enggak, maksudnya di Indonesia Bu. Oh, di Indonesia. Kalau mau Iya. diintegrasikan. Iya benar. Kadang-kadang tuh orang berpikirnya masih ekonomi gitu ya. Saya mau ikut rapat asal dibayar misalnya. Saya mau ikut pelayaran laut ini tapi saya maunya dibayar gitu. Jadi emang masih ada apa ya? Egoisnya gitu masih ada. Sebenarnya ini sih ya memang wajar sih, maksudnya negara kita masih berkembang, masih pendapatannya belum tinggi. Mungkin beda lah Bu di Kanada. Bu, Kanada orang gajinya aja udah gede-gede semua. Orang ininya aja, cleaning service-nya aja gajinya gede Bu di sana. Makanya mereka nggak korupsi, makanya mereka nggak sogok menyogok, makanya mereka nggak ada tuh namanya suap menyuap gitu kan. Iya sih, memang tuh salah satu faktor juga. Cuman kalau misalnya kita realize ya, kalau kita sadar ini tuh bukan cuma soal uang gitu. Menjaga alam tuh bukan cuma soal uang, tapi lebih dari itu ya, beyond that ya, di luar itu semua, menjaga alam itu untuk masa depan gitu. Kalian bisa bayangkan oksigen aja lah, hal yang simple ya, oksigen. Oksigen itu mahal harganya. Kalau kalian tebang pohonnya nggak bisa menciptakan oksigen, kalian buat rumah atau buat komplek atau kalian bangun mall di suatu tanah gitu, ya udah kalian dapat mallnya, dapat dapat ekonominya, dapat uangnya gitu dari situ. Tapi kan kehilangan oksigen itu, dan kalian kehilangan kesempatan misalnya yang kalian bisa hidup 70 tahun karena oksigennya berkurang, kan cuma bisa hidup 50 tahun. Nah itu kesempatan itu. Jadi memang kita tuh butuh alam gitu, bukan alam yang ya seperti kita sama Allah ya, hubungan manusia dengan Tuhan itu memang yang butuh Tuhan tuh sebenarnya Allah tuh kan kita yang butuh Allah ya. Allah sebenarnya nggak butuh kita, buat apa ya Allah butuh kita, orang Allah maha segalanya gitu, mau ngapain juga Allah bisa. Jadi kita tuh hamba gitu, sama kayak ini juga alam, hubungan manusia dengan alam juga. Kita tuh sebenarnya alam itu kita bisa ngerusak mereka bisa tersakiti, mereka juga bisa menyebabkan dampak buruk buat kita ya. Jadi nggak cuma timbal balik gitu. Seperti ada ada hukum karmanya gitu ya. Misalnya kita buang-buang kertas atau kita hal kecil seperti itu ya, hal-hal yang kayak misalnya kita buang plastik, buang sampah. Nah itu alam bisa membuat kemarahan, misalnya banjir atau apalagi ya, longsor. Nah itu salah satu bentuk ini juga ya, tanda-tanda alam itu lagi marah sama kita, karena sama seperti ini juga ya, kasus COVID ini ya. Kalau saya bilang nih bentuk apa ya, kayak ya boleh dibilang azab juga dari Allah, juga bisa dibilang ini juga ya, cara Allah supaya alam itu bisa istirahat gitu, bisa konservasi lagi, bisa restorasi lagi. Kenapa? Karena kalau kita lihat kemarin itu waktu ada yang lockdown di Italia, di Eropa lockdown, itu sungai-sungai di Italia itu langsung jernih kan. Lalu di laut itu sampah berkurang. Nah, itu salah satu bentuk ini juga ya, bentuk cara, mungkin ada hikmah di balik COVID itu ya, seperti itu. Kayak gitu deh. Ada lagi yang mau ditanyain? Nurul, Citra, Dwi, atau yang lain? Ini kalian di kampus semua ya? Iya, Bu. Oh. Jadi gimana? Ini kelas udah tatap muka atau tetap online? Atau gimana? Kemarin sudah sempat tatap muka, Bu, tapi langsung lockdown lagi. Sampai tanggal 13 nanti. Oke. Baru cuma berapa minggu, Bu? Iya sih ya. Tapi di sana kan Bu Deni ini ya positif ya? Angkanya masih tinggi atau gimana? Kurang tahu. Kayaknya lumayan sih, Bu, soalnya kemarin juga sempat dengar rumah sakitnya sempat ditutup karena kebanyakan pasien COVID. Udah ada vaksin belum? Di sana udah sampai belum vaksin? Sudah, beberapa kali. Kalian udah vaksin semua? Belum, Bu. Masih ini ya, tenaga kesehatan dulu ya? Iya. Enggak sih, Bu, sudah ini masyarakat juga ada yang udah. Oh, udah masyarakat udah ada yang dapat vaksin juga. Iya, kemarin pas HUT Bayangkara di sini juga kan ada vaksin di kampus. Di Puskesmas juga ada vaksin itu. Tiap kelurahan ada. Oh, ya Masya Allah. Ya ikut ya kalau bisa ya, kalau ini. Iya, Bu. Kalau apa namanya?
untuk ini juga sih mencegah. Jadi ini ya qadarullah ibu saya COVID. Jadi ibu saya ya isolasi mandiri gitu karena ibu saya umurnya 56 gitu kan. Jadi emang rentan kan, dan ibu saya komorbid juga, nggak bisa divaksin karena ada asma. Nah, makanya sekarang itu saya itu keluarga itu vaksin alasannya bukan ini ya, bukan mau ria atau apa, tapi memang untuk menjaga juga keluarga yang lain, karena di rumah saya itu ada nenek saya, ada yang lebih tua lagi gitu. Nenek saya umurnya 80 tahun, jadi emang, dan alhamdulillah masih sehat gitu. Jadi kalau menjaga supaya keluarga kalian nggak kena gitu. Jadi kita nih yang muda-muda nih, ya kalau bisa ikhtiar vaksin gitu. Jangan jadi apa ya? Ya memang ada beberapa ini ya, itu pilihan ya, mau vaksin atau enggak gitu ya. Ada orang yang nggak mau vaksin misalnya, itu memang pilihan gitu ya. Cuman kalau misalnya kalian sayang keluarga kalian atau ada yang mau dijaga gitu ya, nenek atau kakek, kalau bisa divaksin kayak gitu. Sebenarnya sih ikhtiarnya sih nggak cuman ini ya, berdoa juga, terus mohon doanya juga ya buat dosen-dosen di sana, terus buat ibu saya, buat yang lain juga, masyarakat semua. Karena emang ini tuh lagi musibah juga sih, karena banyak korbannya gitu. Udah beberapa teman-teman saya bahkan ada yang meninggal gitu. Teman dekat saya meninggal karena COVID. Dan itu nggak pandang umur gitu, mau yang muda, yang tua, memang udah qadarullah juga sih, memang udah waktunya juga. Tapi ya memang kita bisa menjaga gitu, bisa berusaha ya. Ikhtiarnya lah, salah satu bentuk ikhtiar kita. Jadi gini, saya kemarin tuh mohon maaf juga udah berapa minggu ya, 3 minggu nggak masuk kelas ya. Jadi sebenarnya kemarin itu saya tuh sempat ini interview buat S3. Nah, jadi selama interview itu preparasinya itu mulai dari riset proposal segala macam itu saya pelajarin, terus ini juga vaksin juga kemarin. Jadi memang minggu depannya setelah interview itu saya vaksin. Barulah minggu ini baru kita ngadain kelas. Dan memang materi PWPLT itu pas saya cek lagi itu nggak banyak memang. Maksudnya kalau dilihat dari RPS juga, alhamdulillah kita udah cover lumayan banyak ya, walaupun saya singkat-singkat gitu. Jadi ini tuh teori banget mata kuliah ini. Makanya saya berusaha ngerangkum itu jadi suatu praktek. Makanya nggak ada UAS, nggak ada UTS. Jadi bentuknya tuh presentasi, karena ilmunya itu ilmu yang bisa dipelajari duduk gitu. Sambil duduk tuh kan baca buku tuh kayak baca novel gitu. Bisa sambil duduk kalian belajar gitu. Jadi ilmunya tuh sebenarnya sederhana, cuman teorinya banyak, aturan-aturannya banyak, undang-undang segala macam. Jadi saya nggak mau tuh ada ujian yang hafalin undang-undang ini, undang-undang itu, karena emang bukan tugas kalian ya, kalian bukan anak hukum gitu. Makanya UTS-nya tuh dalam bentuk kalian berusaha role model. Jadi kita role play ya, jadi kalian berusaha membayangkan kan jadi peran sesuatu gitu. Dan kalian bisa memanage itu, karena manajemen itu sebenarnya ilmu yang kalau kalian tuh memainkan suatu peran gitu ya, untuk memanage gitu. Jadi nanti minggu tanggal 28 ya, 3 minggu lagi masih ada waktu ya, 3 minggu lagi itu presentasinya. Jadi PPT UTS yang kemarin tuh saya nilai sebagai nilai UTS, lalu nanti tanggal 28 itu presentasi saya nilai sebagai UAS. Nah itu buat melihat bagaimana kalian melatih juga buat kalian public speaking, lalu analisis kalian seperti apa, lalu ide-ide kalian seperti apa, untuk kreativitas kalian seperti apa untuk membentuk kebijakan PWPLT versi yang kalian mau gitu ya, versi yang kalian lihat permasalahannya seperti apa gitu ya, bisa kalian solusikan gitu ya, bisa kalian carikan solusinya kayak gitu. Jadi sebenarnya belajar kuliah tuh nggak seribet, nggak kayak ini kuncinya. Ya, halo? Jadi ini udah, Bu. Paham ya nanti ya tanggal 28 tuh kan. Jadi minggu depan masih materi. Lalu tanggal 28 kita yang UAS tadi ya, presentasi. Lalu minggu depan kita bahas negara berkembang, minggu depannya lagi kita bahas negara miskin, habis itu materinya selesai. Nah, jadi semoga ya materinya memang nggak banyak, mungkin nggak seperti kampus-kampus lain ya, materinya lebih teorinya banyak segala macam. Kalau di saya mungkin lebih ke contoh-contoh gitu.
contoh-contoh dari negara-negara lain atau bagaimana teorinya ada gitu. Yang dari minggu lalu kita pelajarin, tapi itu nggak saya perdalamkan ya buat kalian, karena itu bisa sambil baca gitu, kalian bisa mempelajari sambil membaca gitu, karena itu sosial banget gitu ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyain, diskusi atau apapun? Bu, suaranya kedengaran nggak? Iya, Ivan. Oh ya, ini Bu untuk presentasi berarti nanti online ya? Iya, presentasinya online via Zoom. Jadi kalian yang share screen ke saya. Ibu, untuk ini kelompoknya gimana Bu kalau? Jadi kan nanti kan per kelompok ya presentasinya kan. Nanti kalian baginya seperti ini. Kalian kan representasi ya. Misalnya Ivan, Citra, Dwi masing-masing punya peran. Nah, karena nanti presentasinya itu dibagi-bagi per sektornya. Misalnya Ivan dari pemerintah, Ivan presentasi dari sektor pemerintahnya. Lalu misalnya Citra dari pihak migas, industri, coba Citra bahas dari versi industrinya. Lalu Nurul dari pihak masyarakat, nelayan misalnya. Nurul presentasikan yang bagian nelayannya seperti apa. Jadi kan udah sebenarnya saya belum baca ya presentasi kalian ya yang dikirim di WA itu, karena kemarin lagi sibuk juga. Jadi nanti hari ini saya review PPT kalian yang tadi di WA, nanti saya kirim feedbacknya. Nah dari feedback itu nanti saya kasih tahu role play-nya seperti apa ya, jadi peran-perannya nanti siapa, nanti kalian presentasi sesuai dengan role play-nya itu tadi. Kalau misalnya nanti ribet share screen-nya atau Zoom-nya, nanti saya aja yang share screen PPT kalian. Jadi kan kirim dulu PPT-nya, nanti saya yang share screen kan. Terus nanti presentasi per sektornya. Misalnya Ivan dulu ngomong, nanti Citra ngomong. Jadi semuanya, semua anggotanya berbicara, nggak diem aja. Gimana Ivan, paham? Ya Bu, paham, jelas. Ya, oke ya. Jadi ada lagi yang mau tanyain? Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau berarti masih ada waktu ya. Jadi kita ini aja deh, kita bahas dulu deh. Jadi sepertinya ini yang di WA itu saya coba buka ini. Saya PPT-nya nggak bisa dibuka di saya. Kenapa ya? Oke, bisa. Saya buka dari HP. Nah, kan ada ini ya, di PPT kalian ini kan ada poin-poinnya ya. Bentar ya. Saya lihat WA-nya dulu. Nah, ini kan masing-masing ada 10 poin tadi ya.
mulai dari identifikasi itu sampai dengan rancangan program. Nah, nanti kayaknya lebih enak kalau ini ya, dibaginya kalian tentuin sendiri deh, biar kalian bisa latihan. Karena kalau saya nentuin kayaknya ini ya, apa namanya, kayak nggak ada persiapan gitu ya, susah ya. Jadi mendingan kalian tentuin sendiri nanti di presentasinya itu, siapa yang bicara sebagai apa, siapa yang bicara sebagai apa, kalian diskusi per kelompok, lalu nanti presentasi. Jadi kalian sebelum UTS nanti kalian latihan dulu per kelompok, kalian latihan presentasi dulu, nanti pas waktunya kita presentasi, baru kalian masing-masing berbicara sesuai dengan pembagian yang udah kalian tentuin gitu ya, supaya nggak ribet. Kalau saya nentuin kayaknya ini deh, nantinya bakal chaos ya, bakal berantakan ya presentasinya. Jadi mendingan kalian nanti latihan dulu nih sebelum ujian, nanti latihan presentasi public speaking-nya, baru nanti presentasi ke saya nanti udah sesuai dengan role apa yang udah kalian bagi masing-masing. Paham ya? Oke. Untuk itu jelas sih Bu, bisa dipahami. Iya, jadi kalau untuk di dalam. Halo Ivan? Suaranya hilang Ivan. Ya, Bu. Ini kalau yang cek suara kedengaran ya? Iya, kedengaran. Jelas. Oke. Ini untuk kendala yang sebenarnya di dalam kelompok itu bukan, di dalam kelompok ada 4 orang, di mana yang orang-orang itu cuman aktif kuliahnya 2 orang gitu. Untuk 2 orangnya lagi yang tidak itu nggak bisa dihubungin, nggak bisa itu kendalanya di gitu sih Bu. Apa boleh kami berdua aja atau gimana Bu? Boleh. Jadi kalau misalnya nanti ada yang gini ya, nanti setelah presentasi kalian saya nilai berdasarkan yang presentasi, dan juga nanti nama teman-teman kalian yang nggak aktif di pembuatan PPT-nya sampai di presentasinya tolong disampaikan ke saya, karena itu pasti mempengaruhi nilai. Jadi disampaikan aja buat saya bahan penilaian, siapa yang aktif, siapa yang enggak. Bahkan nanti di presentasi bisa kelihatan sih sebenarnya siapa yang berpartisipasi, siapa yang enggak. Jadi nanti kalau misalnya ada yang enggak terlibat, tolong disampaikan ya. Personal chat aja, supaya enggak ada yang tersakiti hatinya ya. Jadi personal chat sampaikan siapa yang enggak ngerjain tugas. Iya, Bu. Karena ini kendala juga ya, dulu saya waktu kuliah sama, ada teman pasti ada deh yang kerja kelompok tapi nggak ikut kerjain gitu ya, atau lagi tugas kelompok tapi dia hilang, nggak ikut ngerjain PPT-nya atau nggak ikut presentasi. Tuh memang dilema mahasiswa tuh ada lah, nggak ada kabar hilang gitu ya, masa yang hilang itu pasti ada. Jadi disampaikan personal aja, pribadi saya tanggapin nanti ya siapa yang nggak aktif. Ada lagi yang mau ditanyain? Oke Bu. Oke ya, jadi kok sama saya nggak usah terlalu khawatir ya soal nilai, karena memang insya Allah kalian semua paham, dan nanti pas ujian presentasi bakal kelihatan kok siapa yang pemahamannya baik, siapa yang tidak memperhatikan gitu ya. Oke, mungkin dari saya segitu materinya. Mungkin nanti kalau ada yang mau ditanya-tanyain lagi, monggo silakan tanya-tanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga kita semua sehat selalu, sukses selalu, dan tetap jaga protokol kesehatan juga. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.